Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa kembali dengan Gratis ID Channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman pada kitab-kitab Allah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini, yang pertama adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman, meyakini atau mempercayai, sedangkan pengertian kitab adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul berupa lembar-lembaran yang dijadikan satu buku. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul-rasulnya. Adapun kitab yang pertama adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau di negara Mesir untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada abad 12 sebelum Masehi. Dan penulisan kitab Taurat pada awal mulanya menggunakan bahasa Ibrani. Seperti apa bahasa Ibrani? Cek videonya. כי את כל אלה עשו בעקות פעם, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, הארץ זבת חלב ודבש. אני אדוני אלוהיהם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקסו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם. Adapun isi kitab Taurat, yang pertama, perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah hormat kepada ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan bersaksi palsu, larangan merebut hak orang lain, dan yang nomor 10, perintah mensucikan hari Sabat. Isi kitab Taurat tersebut dikenal dengan 10 perintah suci, atau dalam bahasa Inggris sangat terkenal dengan The Ten Commandments. Sedangkan kitab yang nomor 2, kitab Zabur atau Mazmur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di daerah Yerusalem atau negara Palestina untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Bahasa pertama yang digunakan dalam penulisan kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Seperti apa bahasa Kipti? Check it out. Leom hashabat להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. Adapun isi kitab Zabur, yang pertama adalah nyanyian upacara kebaktian memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu atau perorangan, dan yang terakhir adalah nyanyian untuk raja. Adapun kitab yang nomor 3 adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam di kota Yerusalem atau negara Palestina untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada permulaan abad pertama. Sedangkan penulisan kitab Injil pada awal mulanya adalah menggunakan bahasa Suryani. Adapun isi kitab Injil, yang pertama adalah membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, kisah-kisah tentang hal-hal luar biasa atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam, mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah, menyuruh umatnya untuk kembali kepada Allah, dan mengabarkan akan turunnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab yang nomor 4 adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi di Mekah
untuk membimbing seluruh makhluk hidup baik jin ataupun manusia yang ada di muka bumi. Sedangkan Al-Quran pada awal mula penurunannya sampai sekarang yaitu menggunakan bahasa Arab. Adapun isi kitab dari Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah secara bahasa diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap sesuatu. Sedangkan akidah Islam sendiri dapat diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka akidah Islam kerap disebut pula sebagai landasan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman lainnya. Isi kitab yang nomor 2 bermakna ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarak, ibadah bermakna banyak definisi. Yang pertama, ibadah bisa diartikan sebagai taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah bisa bermakna merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah bisa bermakna mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan. Isi kitab yang nomor 3 adalah muamalah. Muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Isi kitab Al-Quran yang nomor 4 adalah akhlak atau budi pekerti atau tingkah laku. Nomor 5 adalah tarikh sejarah-sejarah umat terdahulu, bagaimana sejarah Nabi Adam, bagaimana sejarah Nabi Yusuf, bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Yang keenam, syariat atau hukum-hukum dalam Islam. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperdalam materi dalam bab ini, coba ceritakan dengan singkat salah satu rasul yang menerima kitab dari Allah, mulai dari beliau kecil hingga menerima kitab. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Coba ceritakan salah satu dari 4 nabi tersebut, mulai beliau kecil hingga menerima kitab dari Allah. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.